Ku putus asa, Tuhan datang menghiburku bila tanpa campur tangannya tak berguna. Bersalam kepada Pak Guru. Selamat pagi, Pak Guru. Selamat pagi anak-anak, silakan duduk. Siswa SMA Negeri 1 Aci. Rajin, cerdas, berkarakter. Ya, luar biasa. Belum absen, siapa yang tidak datang hari ini? Ada yang tidak datang? Ada. Oke, kita mulai pembelajaran kita. Masih ingat tidak pembelajaran minggu lalu tentang apa? Ya, satu orang. Pembelajaran minggu lalu tentang suara. Ya, pembelajaran minggu lalu kita belajar tentang suara hati. Suara hati itu letaknya di mana? Di sini kah atau di hati? Iya, di dada sini itu suara hati. Suara hati sangat biasa menyuarakan yang baik. Kemudian ketika sebelum melakukan perbuatan, suara hati menyerukan supaya apa? Menyerukan berbuat baik dan mengabaikan yang jahat. Iya, seperti itu anak-anak. Untuk mengawali pembelajaran kita, satu orang pimpin doa. Baik teman-teman dan Bapak Guru, sebelum kita memulai aktivitas Semua berdiri. Bendera negeriku berkibar, aku ingin jiwa raga ini, jemariku ini menuliskan karismamu. Anak, kita sudah mendengarkan lagu perjuangan untuk menanamkan rasa patriotisme kita kepada bangsa dan negara kita. Minggu lalu kita belajar tentang suara hati. Ya, masih ingat tidak apa itu suara hati? Setelah minggu lalu kita belajar tentang suara hati dan cara mengelola suara hati, pandangan Alkitab dan ajaran gereja tentang suara hati, maka hari ini kita akan membahas tentang penggunaan suara hati agar kita bisa bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa. Tujuan pembelajaran materi kita adalah peserta didik mampu memahami ajaran Katolik tentang sikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa dan mampu bersyukur kepada Allah atas kemampuan bersikap kritis terhadap perkembangan media massa. Kita tahu, ya ini adalah kesepakatan kelas yang kita harus sepakati supaya pembelajaran kita dapat berjalan dengan baik sehingga tidak ada kekacauan dalam pembelajaran. Yang pertama adalah kita harus bersikap sopan satu sama lain. Awal ini Pak Guru akan berikan pretest awal. Pretest awal adalah untuk mengetahui sejauh mana kalian mengetahui menyangkut media massa. Siap-siap keluarkan buku kalian atau pulpen kalian, Pak Guru akan bagikan. Tulis nama langsung ya. Di bermakna dari materi bersikap kritis terhadap media massa adalah pergeseran nilai budaya dalam masyarakat terjadi. Anak-anak sekalian, pernah tidak kalian mendapat SMS berhadiah tapi palsu atau hoax? Siapa yang pernah datang? Waktu itu dapat pesan WhatsApp, dapat bilang Ustaz, nomor terpilih tidak tahu bilang apa gitu, tapi dapat uang sekitar 50 juta gitu. Katanya yang kasih hadiah nih dari Payung kan, tapi yang bilang sebelum dapat kasih uang 50 juta tuh harus transfer 10 juta dulu, baru nanti uang 50 juta itu dapat.
80 juta. Yang kedua, gue juga pernah ditipu sama salah satu fake guru dengan inisial Barney, yaitu gue dimakan senilai 65 juta. Dia yang baru seminggu dikenalnya melalui Facebook. Pertanyaan pertama. Iya, video pertama bercerita tentang apa? Siapa yang bisa menjawab? Silakan angkat tangan. Ya, Katerina. Tentang penipu? Iya, penipuan apa? Penipuan berkedok investasi. Ya, video kedua bercerita tentang apa? Penculikan, mendekatkan manusia satu sama lain. Mendekatkan manusia satu sama iya, luar biasa. Media massa itu mendekatkan kamu satu sama lain. Membukakan di Pernah ditelepon sama nomor tidak dikenal, terus ada bilangnya tuh kakak, ada tidak usah sebut nama ya bro. iya. Dibilangnya untuk ini kirim uang ke dia karena dia ada dapat uang di jalan kan. Iya. Terus ketemu polisi bilang kalau mau ambil dompet itu harus bayar polisinya dulu. Jadi dia minta uangnya ke saya, ternyata itu bukan kakak saya, ditipu jadi bro. Oh, penipuan. Iya. Oke, Tempat terima kasih. percaya. Iya. Verifikasi dulu bagaimana? Oh, verifikasi kayak ini ya. Kalian sudah menyelesaikan diskusi, sekarang satu kelompok bersiap di depan untuk mempertanggungjawabkan hasil diskusinya masing-masing. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Apa kewajiban orang tua dalam menyikapi dan menggunakan berbagai kemajuan media sosial maupun media elektronik? Kewajiban mereka adalah menjaga dengan sungguh-sungguh supaya tayangan-tayangan tertipan tercetak. Bagaimana cara agar saya sebagai penggunaan media sosial tidak menjadi korban penculikan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan. Cara agar kita tidak menjadi Korban korban penculikan adalah menggunakan media sosial dengan baik, tidak mudah tertipu. Seperti misalnya saat kita berchattingan dengan seseorang, kita kenali orang itu dulu dengan baik, supaya jika kita diajak ketemuan, kita bisa sudah tahu. Pandangan Yesus tentang Taurat adalah? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Pandangan Yesus terhadap hukum Taurat adalah pandangan yang bersifat memerdekakan sesuai dengan maksud asli hukum Taurat itu sendiri. Terima kasih. Mereka belajar mengendalikan diri dan menjaga ketertiban. Iya, menjaga ketertiban dan apa tadi yang pertama? Mengendalikan diri. Jadi kamu anak muda itu harus belajar mengendalikan diri. Mengendalikan diri satu persatu. Ini soal pertama, apa saja kewajiban para pemakai media komunikasi? Soal pertama, mengapa Yesus membiarkan para muridnya memetik gandum pada hari Sabat, sesuatu yang dilarang menurut hukum Yahudi? Karena murid-muridnya apa? Lapar. Sudah biasa orang lapar daripada dia mati. Ya, betul atau tidak? Betul. Kau pilih mana? Patuh pada hukum Taurat atau biarkan orang mati? Ya, melanggar hukum Taurat kah atau membiarkan orang mati? Iya, terpaksa melanggar hukum Taurat demi menghidupi manusia. Itu artinya apa? Hukum memang hukum, tetapi dalam aplikasinya kita juga menyesuaikan menyangkut kendala hati. Jadi kita rotasi namanya kita kasih itu mendahului saudara. Nomor 2, maksud hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Babi masuk ke dalam lubang. Tunggu hari Senin babi selamatkan kan? Tidak. Atau kekuatan bayi jatuh di kolam. Kalau kita selamatkan anak bayi ini, kita melanggar hukum Taurat. Hari Senin baru diselamatkan ini anak bayi yang jatuh di kolam. Iya, sudah terakhir mati. Jadi apa? Hukum dibuat memang mengatur, tetapi manusia bijaksana dalam menerapkan hukum Taurat. Nah, setelah kalian berdiskusi tentang terus kita kritik terhadap media massa,
Pak Guru akan memberikan rangkuman peneguhan, yaitu bahwa yang dikritik Yesus itu adalah bukanlah hukum sabatnya sebagai pernyataan kehendak Allah, melainkan cara hukum itu ditafsirkan dan diterapkan. Keluarga, sahabat atau kakak rohani kita, sebab mereka yang akan selalu mendukung kita dalam doa. Mereka juga lah yang akan memantau Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Jadi kami akan mempresentasikan hasil. Jadi dari yang macam hari ini digambarkan tentang orang lagi bermain game. kalian sudah membuat poster sehubungan dengan media sosial. Pak Guru yakin kalian sudah mengerti bahaya media sosial maupun keunggulan dari media sosial, sisi positif dari media sosial. Sikap Yesus yang bijak dalam menyikapi hukum Taurat. Hukum dibuat untuk memerdekakan manusia, bukan membuat manusia semakin menderita. Semoga dengan pembelajaran hari ini, anak-anak semakin tumbuh berkembang menjadi pribadi-pribadi yang sangat peka terhadap media massa dan mampu menggunakan suara hati dengan baik. Setuju? Untuk doa penutup, satu orang dapat pimpin doa. Mari teman-teman sebelum kita Puji syukur kan ku lambungkan bagi Tuhan Gembalaku, semoga kekal serta abadi.